Seringlah kini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteduh. kembali sayupku dengar ada namaku disebut Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Halo adik-adik semua, khususnya adik-adik Sekolah Minggu Kalam Kudus Malang dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Kak Yosef berharap supaya kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Oh iya adik-adik, Kak Yosef ada satu pertanyaan nih buat kalian. Apakah tadi pagi setelah kalian bangun tidur, kalian kemudian langsung pergi menemui mamah atau ibu kalian, kemudian memeluk mereka dengan hangat, mencium pipi kanan dan kirinya, sambil mengucapkan selamat hari ibu, selamat hari mama. Terima kasih mama, ibu sudah selalu melakukan yang terbaik dalam hidupku. Melahirkan aku, merawat, membesarkan dan mendidik aku menjadi anak yang takut akan Tuhan. Apa? Belum. Atau jangan-jangan kalian nggak inget nih, bahwa hari ini adalah hari yang sangat spesial loh. Hari apa ayo? Ya, adik-adik, hari ini adalah hari ibu, hari mama. Tapi tenang aja adik-adik, jangan takut. Masih ada kesempatan kok. Nah, yuk saat ini Kak Yosef berikan waktu kepada kalian semua. Datang temui mama, ibu kalian. Peluk mereka dengan hangat. Cium pipi kanannya, cium pipi kirinya. Dan ucapkan selamat hari ibu, selamat hari mama. Dan katakan kepada mereka, terima kasih ma, terima kasih bu, sudah selalu memberikan dan melakukan yang terbaik dalam hidupku. Lakukan ya, Kak Yosef berikan waktu. Nah saat ini Kak Yosef juga mengucapkan selamat hari ibu, selamat hari mama buat setiap mama dan ibu yang masih bersama-sama dengan kalian. Dan buat mama atau ibu yang mohon maaf sudah tidak bersama dengan kalian, jangan sedih adik-adik. Tetap bersyukur kepada Tuhan sudah memberikan mama dan ibu yang terbaik dan sangat terbaik dalam hidup kalian semua. Dan yang pasti kenangan manis bersama dengan mereka, setiap teladan mereka tidak akan pernah terlupa dari ingatan kita dan hidup kita semuanya. Khususnya kalian. Nah adik-adik, karena hari ini adalah hari yang sangat spesial, maka yang melayani juga sangat luar biasa. Semuanya kaum wanita adik-adik. Nanti ada Kak Meme dan Kak Pres yang akan melayani Tuhan, memuji Tuhan. Lalu juga ada beberapa adik-adik Baduta bersama dengan mamah mereka yang akan memuji Tuhan. Luar biasa sekali adik-adik. Karena itu mari kita saksikan penampilan mereka dan pelayanan mereka ya. Dan nanti juga ada Kak Mary akan menyampaikan cerita firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wow, luar biasa sekali adik-adik. Bahwa hari ini yang melayani semuanya kaum wanita. Hari yang sangat spesial. Karena itu yuk duduk di tempat kalian masing-masing, duduk dengan tenang, siapkan diri kalian, siapkan hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Halo teman-teman, saya Pres. Dan saya Meme.
Hari ini kita semua akan bersama-sama memuji Tuhan. Teman-teman, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari ini hari Minggu, tidak ada satu hari pun yang kita lewati dengan indah tanpa memuji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyanyikan Senin sampai Minggu. Jangan lupa ikuti gerakannya ya. Mudah kok. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Gak susah kan? Ayo kita ulang sekali lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, tadi Kak Pris sudah mengajak kita untuk bersyukur dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Nah, sebagai rasa syukur kita, selain kita memuji Tuhan, kita juga harus berdoa. Nah, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari sekarang kita berdoa ya. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi, namun kami mensyukuri kami masih boleh beribadah sekolah minggu bersama dengan teman-teman kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir, sehingga nama Tuhan kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah melewati ibadah Jumat Agung. Kita juga sudah melewati beberapa minggu sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tapi mengagumi kebangkitan Tuhan itu rasanya susah ya adik-adik. Nah, adik-adik, sepertinya tidak ada kata-kata yang menggambarkan betapa kebangkitan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Sekarang kita melanjutkan pujian kita ya. Sekarang kita mau bernyanyi, adik-adik yang di rumah ikuti teman-teman yang ada di sini ya. Kita akan bernyanyi lagu 1, 2, 3. One, two, three, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me.
1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. Love the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. Love the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. 1, 2, 3. Teman-teman, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari sekarang kita mendengarkan tentang kenaikan Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh Kak Mary. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Raja Kemuliaan. Yeah, 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 yeah. Yesusku, cinta Kau, Yesusku, rindu mengenalmu lebih dalam lagi. Inilah harapku, inilah janjiku, hidup bagimu, tinggal di hadirat-Mu. Raja kemuliaan, satu yang ku rindukan, tinggal dalam dekat-Mu, tinggal dalam dekat-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku, selamanya ku beri pujian padamu Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku, selamanya ku beri pujian padamu Tuhan. Yesusku, cinta Kau, Yesusku, rindu mengenalmu lebih dalam lagi. Inilah harapku, inilah janjiku, hidup bagimu, tinggal di hadirat-Mu. Raja kemuliaan, satu yang ku rindukan, tinggal dalam dekat-Mu, tinggal dalam dekat-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku, selamanya ku beri pujian padamu Tuhan.
sekarang tiba saatnya mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Ini nih Kak Mary kasih lihat dulu. Wah, apa ini ya? Ya, ini pesawat, plane gitu ya, pesawat terbang. Wah, siapa adik-adik yang mana yang sudah pernah naik pesawat terbang? Ini juga ada satu lagi. Wah, ini helikopter nih ya, satu pesawat terbang, satu helikopter. Bagus ya, ini Kak Mary pinjem dari adik-adik. Dia punya mainan ini. Nah, Kak Mary mau cerita nih, waktu Kak Mary tamat SMA, pertama kali naik pesawat terbang ya. Waktu itu dari Medan mau ke Jakarta. Nah, pesawatnya waktu naik sendirian. Kak Mary ingat sekali itu pengalaman sendiri naik pesawat. Jadi dari Medan pesawatnya terbang waktu sampai ke atas. Pas Kak Mary duduk di samping jendela gitu ya. Ketika pesawatnya sudah sampai atas, terus Kak Mary lihat dari samping jendela. Wah, ini sudah tinggi sekali. Terus kemudian di sampingnya itu banyak awan-awan. Lalu Kak Mary lagi membayangkan, aduh, kalau misalnya Kak Mary-nya buka pintu pesawat terus keluar, apa yang terjadi adik-adik? Iya, tentu saja akan jatuh dan pasti meninggal, iya kan? Karena terbangnya sudah tinggi. Tapi Kak Mary mau cerita loh, ada enggak ya gitu ya? Ada enggak seseorang yang tanpa naik pesawat tapi bisa naik terus gitu ya? Sebenarnya itu melawan hukum gravitasi. Kalau hukum gravitasi, semua benda yang dari atas kalau dibuang ini ya, maksudnya semua benda dari atas itu akan jatuh ke bawah. Tapi ini ada loh yang dari bawah naik ke atas. Wah, ini spektakuler sekali peristiwanya. Seperti apa ya peristiwa ini ya? Yuk adik-adik, kita akan berdoa dulu ya sebelum Kak Mary lanjutkan ceritanya. Ayo, pesawatnya sekarang ditaruh. Ayo lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa ya. Yuk, sudah? Ikuti Kak Mary ya doanya ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Agar kami bertumbuh dalam iman dan pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita sudah berdoa, sekarang Kak Mary akan melanjutkan cerita. Adik-adik masih ingat gak Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari kubur, dari kematian. Yesus masih ada di dunia selama berapa hari? 40 hari, gitu ya. Tiba saatnya Yesus itu mengajak murid-muridnya dan juga pengikut yang lain cukup banyak loh. Kemudian kemana? Ke sebuah daerah di luar dari Yerusalem gitu ya. Dan di tempat itu ketika Yesus dengan semua murid-murid yang ada, apa yang Yesus lakukan? Yuk Kak Mary ajak kita untuk ambil Alkitabnya. Buka dulu dari Lukas ya. Yang pertama, ayo ingat gak? Lukas itu ada di perjanjian baru tapi di kitab keberapa? Ya? Iya, ketiga. Matius, Markus, Lukas. Nah ayo kita buka Lukas. Pasalnya yang terakhir 24 ayat yang ke-50. Sudah? Sudah ya? Yuk kita baca ya ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Gitu ya. Lalu kita baca lagi sekarang buka Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul itu setelah 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah Para Rasul ya, di kitab yang kelima dalam perjanjian baru. Setelah buka Kisah Para Rasul, kita lihat ayat yang
pasal pertama ayat yang ke-6. Sudah? Sudah ya? Nah yuk kita baca ayat ke-6 dulu ya. Maka waktu mereka sudah berkumpul semua dengan para pengikutnya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekarang ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, apa yang terjadi? Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah adik-adik, jadi pada waktu Yesus berkumpul dengan murid-murid tahu ini kali terakhir mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata dia akan kembali kepada Bapa ke surga. Jadi pada saat itu ada murid yang bertanya, loh guruku udah mau pergi, kapan ya? Kapan Tuhan akan memulihkan apa tadi kita baca? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Mereka mengharapkan ada pemulihan bagi bangsa Israel gitu ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau soal itu kalian tidak perlu tahu kapan waktunya. Karena Tuhan punya rencana sendiri. Tetapi sekarang sebelum saya akan meninggalkan kalian, Tuhan Yesus pesan apa? Tetapi kalian akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun gitu ya ke atas murid-murid. Setelah ngomong seperti itu, apa yang terjadi adik-adik? Wah, waktu Yesus selesai ngomong, rupanya Yesus terangkat ke surga. Murid-murid lihat, Yesus yang berdiri biasa tiba-tiba terangkat badannya. Wow, itu kejadian yang sangat spektakuler seperti kata Kak Mary tadi ya. Karena nggak mungkin bisa terjadi. Biasanya yang ada adalah sesuatu benda itu jatuh gitu ya. Ini kok dari bawah bisa terangkat. Mereka lihat Yesus pelan-pelan badannya naik makin tinggi. Semua matanya lihat gitu ya ke atas. Makin tinggi badan Tuhan Yesus terangkat. Mereka lihat. Makin tinggi. Tuhan Yesusnya makin tinggi di atas langit. Sampai-sampai dikatakan oleh Alkitab apa? Sampai-sampai awan menutupi pandangan mereka. Jadi mereka itu semua berdiri dengan rasa takjub melihatnya, dengan rasa heran juga, dengan rasa satu perasaan wow, Tuhan kita luar biasa gitu ya, bisa terangkat ke surga gitu ya. Naik sampai awan menutupi bayangan Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah lihat seperti itu, semua mata masih lihat ke atas. Tiba-tiba apa yang terjadi? Yuk kita lihat lagi Alkitabnya di ayat ke-10 ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 di sini dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, waktu Tuhan Yesus naik ya. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tentu saja dua orang ini adalah malaikat Tuhan ya kan. Nah dua orang ini berdiri di dekat mereka dan berkata kepada mereka. Apa katanya malaikat ini? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Karena mereka sangat takjub ya. Jadi terus lihat sampai awan menutupi. Dan malaikat itu ngomong, malaikat-malaikat itu ya. Kenapa kalian terus lihat ke langit gitu ya. Lalu ini Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu kata dari malaikat-malaikat tersebut. Wah adik-adik tentu saja murid-murid pada saat itu sangat
merasa ini pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Cuma Kak Mary mau tanya nih, waktu kita membaca bagian ini, terus mungkin ada adik-adik yang ngomong, lah tapi kan aku nggak lihat Tuhan Yesus naik ke surga. Terus mungkin juga ada yang ngomong, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, so what gitu loh. Ya kan? Kenapa? Kalau Tuhan Yesus naik ke surga ya sudah. Lalu apa? Apa maknanya bagiku? Yesus naik ke surga, lalu apa yang penting bagi saya? Wah, adik-adik, ini ada makna. Makna itu berarti maksud gitu ya. Yang penting sekali yang Tuhan mau beritahu kepada kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, bukan berarti oh spektakuler ya naik ke surga. Ya sudah, nggak ada hubungannya lagi dengan saya. Wah, nggak seperti itu. Ada beberapa hal yang Kak Mary akan sampaikan gitu ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yang pertama maknanya bagi kita adalah apa? Yang pertama, Yesus menyediakan tempat buat kita. Wah, ini ada di Yohanes 14. Buka lagi Alkitab. Hari ini ada beberapa bagian yang Kak Mary ingin kalian buka Alkitab ya. Supaya belajar membuka Alkitab. Karena kadang Kak Mary merasa aduh ada anak-anak yang sudah kelas besar tapi buka Alkitab masih belum bisa. Nah ayo sekarang buka Yohanes ya. Yohanes ada di Injil ya, kitab Injil yang keempat. 14, Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Sudah temukan? Yuk kita baca ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan Yesus ya. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke surga bukan Yesus naik ke surga meninggalkan kita, meninggalkan murid-muridnya. Terus enak-enak ya Yesus di surga. Enggak, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila di ayat kita 3 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, adik-adik, ini firman yang luar biasa. Kenapa? Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Nah Kak Mary ingat begitu, kemarin ada seorang jemaat yang cerita ke Kak Mary gitu ya. Ada seorang ibu, dia ngomong, waduh sedih. Mengapa sedih? Karena mereka harus pindah rumah, mereka harus sewa lagi rumah yang lain. Selama ini mereka tidak pernah tidak punya rumah sendiri. Karena beli rumah itu mahal loh adik-adik. Jadi uangnya cuma cukup untuk sewa rumah. Dan kata ibu ini pemilik rumahnya itu mau minta naik harga sewa rumahnya. Jadi dia uangnya terbatas, harus cari lagi sewa rumah yang lain. Wah adik-adik, untuk tinggal di dunia aja rumahnya perlu sewa atau memang beli gitu ya supaya kita dapat tinggal. Tapi ini luar biasanya. Kok rumah di surga, tempat di surga, Tuhan Yesus ngomong apa? Bukan minta uang, ayo kamu beli. Enggak, tapi Yesus mengatakan sediakan bagi kita. Kita itu siapa? Orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang Tuhan Yesus telah tebus. Kemudian Tuhan berikan kita keselamatan. Dan malah Tuhan sediakan tempat bagi kita di surga. Wah luar biasa Allah kita ya. Ayo adik-adik, ada nggak Allah yang seperti itu? Menyediakan tempat bagi kita di surga. Gak ada loh, hanya Tuhan Yesus yang mengatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena memang suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini gitu ya. Meninggal atau biasa kita ngomong mati gitu ya. Tapi ada tempat bagi kita di surga yang Tuhan Yesus sediakan. Jadi yang pertama ingat loh adik-adik, pegang terus janji Tuhan Yesus yang menyediakan tempat bagi kita. Dan terus beriman kepadanya ya. Lalu yang kedua apa? Wah yang kedua Yesus naik ke surga maknanya adalah
ini nih, ayo lihat Yohanes 16 sekarang. Ayat ke-7, masih di Yohanes 16 ya. Sudah, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kak Mary baca ya, yuk. Ayat yang ke-7 begini katanya ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Pergi itu artinya Yesus pergi ke surga gitu ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu siapa? Roh Kudus ya. Nanti minggu depan kita mendengar cerita khusus tentang Roh Kudus ya. Lalu sambungannya begini, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Wah, adik-adik, yang kedua, Yesus pergi ke surga, maknanya ialah supaya penghibur itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah ya, yang tinggal di dalam diri kita gitu ya. Jadi Yesus pergi ke surga, tidak tinggalkan kita sendirian. Tidak tinggalkan murid-murid, aduh kok guruku pergi. Enggak, ada Roh Kudus yang akan Tuhan Yesus utus untuk menjadi Allah yang menetap di dalam hati kita. Dan di ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, ya, kebenaran dan penghakiman. Wah, adik-adik, itulah makna yang kedua. Sekarang kita sebagai orang percaya, kita tidak lagi melihat Tuhan Yesus, ya kan? Tapi kita tahu sebagai orang percaya, Roh Kudus ada loh, diam di dalam hati kita. Itu janjinya Tuhan. Ada Roh penghibur, artinya Roh Kudus yang tinggal dan menetap di dalam hati kita. Kak Mary pernah loh satu kali kemarin ya, sedih sekali gitu ya. Waktu sedih itu, waduh rasanya hatinya kacau gitu ya. Wah nanti ada terjadi begini, peristiwa ini ya, peristiwa itu. Wah sedih. Waktu sedih itu bagaimana? Nggak tahu, aduh Tuhan harus bagaimana ya ketika itu ya. Terus apa yang terjadi? Wah bersyukur sekali. Ada Roh Kudus di dalam hati yang memberikan penghiburan. Roh Kudus itu yang berkata, kamu jangan apa? Jangan khawatir, jangan sedih. Tuhan akan pimpin. Apalagi saat itu papa kecelakaan kan? Papa Kak Mary kecelakaan ditabrak. Wah, jadi ada suara Roh Kudus yang mengingatkan Tuhan yang akan memimpin kehidupan papa dan juga kehidupanmu. Itu adalah Roh penghibur yang menghibur kita, mengingatkan kita akan dosa dan bahkan penghakiman juga ya. Ini yang kedua adik-adik. Jadi yang kedua ingat ya, ada siapa nih? Roh Kudus. Ketika Yesus naik, maka Roh Kuduslah yang menjadi utusan gitu ya, atau Allah yang tinggal di dalam hati kita. Yang ketiga, apa maknanya Yesus naik ke surga? Yang ketiga ini ya. Apa yang ketiga? Yang ketiga yang terakhir. Tadi sudah kita baca loh di Kisah Rasul pasal 1. Ayo, masih ingat gak ya? Itu di ayat terakhir. Nah, di ayat terakhir yang Kak Mary baca yaitu di ayat yang ke-11. Nah, Kak Mary ulang ya ayat 11-nya ya. Dan berkata, ini malaikat kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayo, apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini makna yang ketiga. Artinya adalah Yesus memang pergi ke surga, tapi akan ada waktunya sesuai waktu Tuhan. Ketika Tuhan datang kembali itu biasanya kita sebut sebagai hari kiamat gitu ya. Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Yesus datang pertama kali ke dunia tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali,
Tujuannya apa? Menghakimi dunia. Jadi di sini dikatakan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya Yesus akan datang dengan kemuliaannya gitu ya, yang dapat dilihat gitu ya, menyongsong awan di angkasa gitu ya. Yesus akan datang kembali dengan cara seperti dia pergi ke surga. Itulah satu iman juga ya. Iman dan janji Tuhan sebagai orang percaya, suatu hari nanti Yesus akan datang kembali menghakimi, dan kita orang yang percaya bagaimana? Kita juga akan dibawa beserta dengan Tuhan memiliki kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di mana? Di surga. Jadi adik-adik, ini tidak main-main loh. Ini berarti ketika kita sudah jadi anak Tuhan, ada Roh Allah, Roh Kudus Tuhan, itu berarti kita tidak boleh hidup sembarangan. Karena Tuhan Yesus akan datang kembali menghakimi, termasuk kita yang percaya. Bagaimana iman kita, bagaimana perbuatan kita. Jadi ayo nih adik-adik ya, kita yang sudah memiliki Allah yang luar biasa. Banyak sekali ya apa yang Yesus lakukan, semuanya bagi Kak Mary itu hal yang spektakuler. Mulai dari meninggal terus bangkit. Nah ini kan spektakuler ya. Bangkit terus kemudian apa yang terjadi? Spektakuler juga, Tuhan Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali ya. Kedua kali, dan kita sebagai anak-anak Tuhan meyakini, wah ini berarti tetap ada hari penghakiman. Tuhan akan datang. Sebelum itu kita yang masih diberi hidup, ingat ya adik-adik, hiduplah dengan hidup yang Tuhan inginkan. Jangan lagi pelihara sifat-sifat yang tidak baik, yang suka berkata bohong. Ingat, hari penghakiman datang, Yesus datang kedua kali, kita harus pertanggungjawabkan. Iya kan? Yang suka melawan orang tua. Apalagi hari ini sebenarnya adalah hari ibu loh. Selain kita di dalam firman belajar hari kenaikan Tuhan Yesus, tapi juga biasanya di minggu kedua itu adalah hari ibu. Ayo adik-adik, kalian selama ini bagaimana dengan mama? Sayang gak dengan mama? Hormat gak dengan orang tua? Itu ya. Nah, kemudian apa? Sebagai kakak, bagaimana dengan adik-adik kalian? Sebagai siswa, males-males kah belajar? Itu juga Tuhan minta pertanggungjawaban loh. Kamu sebagai anak-anak yang murid-murid ya gitu ya. Kamu sekolahnya sungguh-sungguh gak? Nah itu semua kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, ini nih jangan lupa 3 hal. Waktu Yesus naik ke surga, 3 hal ini harus kita ingat. Yang pertama apa nih? Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua apa? Roh Kudus akan diutus dan diam di dalam hati orang-orang percaya. Yang ketiga, wah akan tiba saatnya Tuhan akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Jadi kita orang yang percaya, hiduplah dengan apa? Dengan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ya adik-adik, yuk kita tutup dengan doa lagi. Mari tangannya dilipat dan kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa bersyukurnya kami. Kami memiliki Allah yang bukan hanya Allah yang bangkit, tapi juga Allah yang naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh banyak murid. Bukan hanya 12 murid, tapi dikatakan hampir 500 orang. Pengikut-pengikut Yesus yang lain juga menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan ini membuktikan satu kebenaran dan fakta. Bahwa Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Yesus yang naik ke surga itu menyatakan kepada kami memiliki tempat di surga yang Tuhan sediakan. Kami juga memiliki Roh Kudus yang Tuhan utus untuk mendiami hati kami. Dan bahkan kami harus belajar hidup dengan benar. Karena Tuhan akan datang kedua kalinya. Dengan cara yang sama seperti waktu Yesus naik ke surga. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang indah dan kebenaran yang kami dengar. Kiranya firman ini tumbuh di dalam hati kami dan juga menolong kami terus beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalannya hari ini ada di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b ya. Sudah? Udah ya, ini tadi Kak Mary udah bacain loh ya. Yuk, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9b. Kalau sudah temukan kita baca sama-sama ya. Yesus ini, ya udah. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ulang lagi ya, yuk. 2, 3, ya, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lumayan ya. Nah yuk, kali ketiga, terakhir ya. Yuk, Yesus ini ya. Kisah Para Rasul 1 ayat berapa nih? 11b ya, bagian B. 2, 3 ya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya ini ya, kita coba hafalkannya. Oke adik-adik, sip deh. Teman-teman, persembahan merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Persembahan sudah dilakukan Tuhan Yesus sejak kecil loh. Orang tua Tuhan Yesus mempersembahkan merpati. Maka dari itu teman-teman, kita semua perlu belajar untuk memberikan persembahan. Ayo kita memberikan persembahan dengan diiringi lagu Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Teman-teman, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu selama ini. Sekarang kami telah memberikan persembahan, tolong berkati persembahan ini dan pakailah persembahan ini untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi sudah dengar cerita, sekarang apa ya?
Iya, kita mau buat aktivitas. Hari ini aktivitasnya ada yang untuk kelas kecil, ada juga untuk yang kelas besar. Jadi nanti dibuat sesuai dengan kelas kecil atau kelas besar ya. Ayo, kelas kecil itu kelas berapa? Dari Baduta sampai kelas 2. Kalau kelas besar dari kelas 3 sampai pra-remaja. Oke, nanti dibuat sesuai dengan ini ya kelasnya ya. Kita akan mulai nih. Adik-adik kita mulai ya, ini dibuat terlebih dahulu bentuk segitiga ya. Nah, dibuat yang rapi segitiganya terus ditekan. Setelah itu dibuat segitiga yang lebih kecil ya. Nah, seperti ini nih. Sudah? Oke, ininya juga ditekan nih. No. Sudah? Kalau sudah begitu dibuka. Udah ya, ini ada garisnya. Kemudian ini dilipat ke atas ya adik-adik. Yuk sampai ujung. Nah ini, oke. Satu lagi juga sama nih, dilipat sampai ke ujungnya. Ya, ditekan ya. Kalau sudah demikian dibalik, terus lihat nggak ini ada garis tengah loh, ada ya. Sekarang ujung sini lipat ke dalam ya, ujung sini lipatlah ke garis tengah. Ditekan, oke. Terus bagian sini juga sama, dilipat ke garis tengah. Ya, oke. Sudah? Kalau sudah demikian, ini bagian yang dilipat, kita mau tutup dengan lipat begini. Nah, oke. Wah, ininya ya yang benar begini ya. Sudah? Nah, ini kalau sudah ditutup, tadi kan begini ya. Terus kita tutup ke bawah. Oke. Nah, sekarang ini loh. Coba lihat, ini ada 2 yang terbuka. Kak Mary mau kita ini, bagian yang terbuka di sini, kita akan lipat dari ujung ininya ke bawah ya. Bawah sampai sini, dari sini ke sini. Begini caranya ya. Ini dilipat begini. Nah, sudah. Satu bagian lagi juga sama. Ini dari sini ujung ke sini ujung ya. Nah ini ke bawahnya. Oke. Wow. Wah. Kalau sudah ya. Ini dibuka nih. Udah buka? Ini setelah dibuka Kak Mary mau adik-adik ambil gunting. Kita akan menggunting. Ini menggunting sedikit ya. Jangan sampai terlalu banyak ke atas, nggak boleh ya. Jadi cuma gunting sedikit aja ya sampai ke sini kira-kira ya. Gunting sekitar 2 cm. Nah. Oke. Sudah digunting ya. Nah, kalau sudah digunting, sekarang bagaimana lagi ya, gitu ya. Nah, bagian yang digunting ini ya, kita akan lipat ke dalam. Gimana caranya lipat ke dalam ya? Ini artinya lipat begini dulu ya, ditekuk begini. Lalu bagian yang ini kita naikkan ke atas. Oke. Teong. Wah, ini mau jadi sesuatu nih. Apa ya? Oh, sudah. Ini tadi ya, bagian ini udah dilipat ke atas. Sekarang ininya kita mau buka nih. Oh, apa ya ini ya? Ini kayak bagian dari ini ya, dari sesuatu. Coba tebak apa yang sedang dibuat. Sudah dibuat begini, sekarang sampingnya lipat sedikit ya, lipat sedikit. Nah, maksudnya begini, lipat begini nih. Nah, yuk. Ya, udah lipat agak dibuka. Nah, terus ini juga lipat sedikit. Yuk. Oke, terus begini. Tenong, ini apa adik-adik? Ya, ini plane, pesawat terbang. Bagus ya, sudah jadi loh. Gampang sekali buatnya. Nah, Kak Mary mau adik-adik kelas kecil belajar melipatnya ya.
Ya, oke, ikuti langkah-langkahnya pasti bisa. Ini Kak Mary pilih lipat pesawat yang gampang loh untuk anak kelas kecil ya. Nah, supaya lebih bagus, ini bagian tengahnya kita akan kasih yang namanya double tip. Nah, adik-adik ya, ambil sedikit double tip ya. Terus kita gunting. Kemudian kita tempel di sini, di dalam ini, supaya dia lebih bagus ya pesawatnya. Oke, kalau sudah begini kita buka double tipnya. Mana ya? Setelah buka double tipnya, ini dilengketkan. Wah, selesai nih pesawat untuk kelas kecil. Adik-adik, kita lanjut lagi aktivitasnya untuk kelas besar. Yuk, yang kelas besar ya. Ini kertasnya sama ya, origami bolak-balik. Boleh pakai warna apa saja yang kalian suka ya. Nah yuk, mulai dari lipat, dari ujung ke ujung dulu ya. Bentuknya begini, oke. Nah, sudah. Ingat ya, ininya ditekan garisnya ya, supaya nanti lipat ada garis yang memudahkan lipatan kita berikutnya. Setelah itu begini juga ya, tadi dari sisi yang situ, sekarang sisi yang lain. Ya. Nah, sudah. Kalau sudah dibuka, terus bentuk segitiga. No, ya. Kita sedang mau membentuk garis-garisnya, bentuk segitiga. Ya, kalau sudah segitiga satu lagi, satu sisi lagi. Ya. Sudah? Kalau sudah, ini letakkannya agak ini ya bentuk segitiga. Terus adik-adik bagian yang ini kita mau masukin ya ke dalam. Bagian yang sini juga kita bentuk masuk ke dalam. Kemudian ini karena udah ada garisnya kita gampang nih tinggal ini diturunkan. Terot, jadi deh begini. Sudah? Kalau sudah, ayo nih Kak Mary mau kita lipat ininya ya ke ujung. Oke, ini ke ujung. Wah, ke ujungnya ya, yang runcing. Ya, terus sebelah sini juga sama, ke ujungnya. Nah, ya, sudah? Kalau sudah, kita buat bagian atasnya. Ya, pelan-pelan ya, ditarik ke ujungnya. Wah. Ya, sudah. Nah, sebelah satu lagi. Sisi yang berikutnya juga sama ya adik-adik. Dari ujung ke ujung. Kita buat runcing ya. Runcing di ujungnya. Sebelah sini juga sama. Buat yang rapi ya. Mungkin ada adik-adik yang ngomong, saya nih lebih suka menggambar atau lebih suka mewarnai, melipat kurang suka. Cuma nggak apa-apa ya, semua kita bisa belajar sama-sama. Kalau sudah bagian ini, atasnya juga ya adik-adik, ingat ya runcingkan. Oke. Nah. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah lihat nih, ini bagian yang kaki yang bisa dibuka, ini nggak bisa ya. Nah, bagian yang bisa dibuka nih, ini diturunkan dari sini, dilipat sampai ke batas begini. Ya, dilipat. Oke. Nah, ya. Sebelah sini juga sama, dilipat sampai ke batas ini. Oke. Ditekan. Kalau sudah demikian, ini yang tadi lipatan kita buka. Sudah buka, ini loh,
ininya yang atas ini kita mau masukkan ke bawah sesuai dengan lipetan yang tadi. Ya, ini juga sama. Dari sini dibuka, terus ini loh ada garisnya ya. Nah, kita turunin dia. Tadang, udah bagus, dia udah masuk ke dalam. Kalau sudah demikian, ini dibuka begini. Nah, dan kemudian ini ditutup ke bawah. Nah, ujungnya tetap runcing ya adik-adik. Tada, sudah begini. Ayo siapa yang jadinya udah begini? Kalau bentuknya sudah begini itu udah bagus ya. Sekarang ini nih bagian yang ini ya sebelah sini ya. Perhatikan sebelah sini. Bagian yang sebelah sini ini kita mau lipet nih. Lipet ke ujung. Ininya begini nih. Jelas nggak ya? Jelas ya. Nah ini lipet ke ujung. Terus ini lipet sampai ke baris ini. Garis batasan atasnya. Lalu ininya semua naikkan ke atas. Terus kita pencet. Iya. Ya, satu sisi yang lain juga sama. Ini bagian yang begini dilipat lagi ke ujung. Lah, terus ininya sampai ke batas atas ini. Lalu ini semua naikkan lagi. Teneng, wah. Iya ya, gampang-gampang susah ya, tapi bagus nih bentuknya udah begini. Kalau sudah begini bentuknya, adik-adik buka sedikit. Nah, buka. Lalu dari sini ya, sampai sini kita mau gunting. Oke, ini guntingnya. Jangan salah gunting ya, jangan sisi begini ya. Harus cari yang ada gambar ini ya, ada batas segitiga kita bisa gunting dari ini ke ini ya. Begini, Kak Mary gunting ya. Ikuti garis tengahnya. Nah, sudah. Tereng. Kalau sudah gunting, terus sebelah sini lipat turun kayak begini ya. Lipat turun menyamping. Ini yang tadi ada sedikit bekas gunting, kita taruh di samping. Sudah? Nah ini sisi sebelah sini kita mau agak puter, lalu kita buat dia searah ya. Searah dengan sisi satunya. Oke. Nah jadi begini nih. Searah dengan sisi satunya, ini dua-dua. Kak Mary ulangi ya, ini bagian sedikit sulit. Tadi, ulang ya, ini kan ada dua yang sudah digunting. Ini bagian ini lipat turun, ini ya, menyamping ya, begini, oke. Nah kalau sudah bagian yang ini, kaki yang ini sedikit diputer, masuk ke sini. Setelah masuk ke sini, kita... Ya, setelah masuk ke arah ini ya kanan, kemudian kita mau putar dia untuk menjadi searah sama-sama ke sini. Lihat sudah? Kalau sudah kita tutup ininya. Adik-adik lihat tuh, ini sudah searah ya, udah. Wow, sudah hampir kelar ini. Bentuknya jadi apa? Kalau sudah searah begini adik-adik ujungnya, sekarang Kak Mary mau kita lipat lagi. Bagian yang sini di ujung ini lipat ke dalam. Jadi begini nih, lipat ke dalam. Nah, oke. Lipat ke dalam. Yang bawahnya juga sama, lipat masuk ke dalam. Ya. Nah, lipat masuk ke dalam. Ini nih, jadi bentuknya bagus. Nah, sudah. Kalau sudah, langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya adalah lihat bagian ini ya. Kita mau lipat turun ke ujung lagi. Bentuknya lebih kecil. Begini.
Waduh, dipencet ya ke ujung. Wah, bentuknya lebih kecil. Turunin. Gitu ya, kita tekan dia. Nah, ini loh jadi lebih kecil kan. Udah, sebelah sini juga sama nih adik-adik. Tadi kan begini ya. Ayo kita turun tapi lipat ke ujungnya. Begini. Runcingkan sampai ke ujung. Ya, kemudian ini turunkan. Lalu dipencet. Ditekan. Sudah? Wow, ini apa ya? Apa ini? Pesawat plane. Supaya lebih bagus lagi, ayo ekornya kita buka. Tadang, gitu ya. 2 sisi. Nah, terus sampingnya ini kita lipat sedikit ke atas. Oh, bagus bener ini pesawatnya ya. Lipat sedikit ke atas. Nenong. Wah, jadi deh plane kita bisa diterbangkan loh ya. Lihat tuh pesawatnya, bagus nggak? Dilipat ya, ayo pakai warna kesukaan. Terus kita lipat pesawat ini menjadi pesawat terbang. Gitu ya. Oke, sudah selesai pesawatnya. Silakan mencoba melipatnya. Tada! Aktivitasnya sudah selesai. Dua-dua adalah pesawat terbang. Satu untuk kelas kecil, satu kelas besar gitu ya. Yang agak sulit sedikit. Wah, kalau lihat 2 pesawat ini ingat. Manusia kalau mau naik ke atas sampai ke langit harus pakai pesawat gitu ya untuk naik ke tempat tinggi. Tapi Tuhan Yesus tidak perlu. Dia adalah Allah yang luar biasa. Allah yang patut kita sembah. Makanya Tuhan Yesus naik ke surga tanpa perlu pakai pesawat. Dan nanti Tuhan Yesus juga akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga ya. Yuk sekarang yuk kita mainkan pesawat ini ya. Ayo coba terbangkan. 1, 2, 3. Satu lagi yang untuk kelas kecil. Mari kita main. Ya, pesawatnya sudah terbang. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap di ibadah yang minggu depan kita setia mengikutinya. Bye-bye.